Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Nauli Nasution. Saya berperingkat Emerald Manager dari Kota Medan. Alhamdulillah, bulan Oktober sini saya sudah mencapai personal business value senilai 1000 BV lebih, tepatnya sekitar 2000-an. Semangat terus untuk mengejar promo yang sangat luar biasa dari Keling bulan ini. Semangat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa. ID Kelapa 0284. Untuk saat ini saya domisili di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Guys, 1000 BV itu mudah. Saat ini saya sudah melampaui 1000 BV. Saya bisa, dan saya yakin Anda pun pasti lebih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Iskandar, peringkat Diamond Manager berasal dari Garut. Sejak memadukan bisnis Keling offline dan online, alhamdulillah mulai Desember 2018 sampai sekarang saya alhamdulillah setiap bulannya bisa 1000 BP. Saya yakin teman-teman pun pasti bisa. Assalamualaikum, nama saya Neni Herlina, latar belakang ibu rumah tangga, domisili di Balikpapan, peringkat Diamond. Upline Leaders Club saya Senior Crown Ambassador, Platinum Leaders Club Bapak Khairul Bani. Alhamdulillah untuk bulan Oktober saya sudah memenuhi 1000 BV. 1000 BV itu mudah. Kalau saya bisa, tentunya Anda juga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmiati, peringkat Diamond Manager. 1000 BV itu mudah, dan saya saja ibu rumah tangga 10 anak bisa. Pasti juga Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti dari Jambi, Diamond Manager Gold Leaders Club. Untuk bulan Oktober saya sudah mencapai 1000 BV. Kenapa? Karena 1000 BV itu gampang sekali. Saya yakin semua mitra Keling di Indonesia pasti bisa 1000 BV. Gold 1000 BV. Hai, nama saya Yunita Willing. Peringkat saya Diamond Manager dari Manado. Di bulan Oktober ini, puji Tuhan saya bisa mencapai 2973 DV. Saya yakin teman-teman juga bisa mencapai DV dan sukses. Dah. Halo, perkenalkan, saya Akbar Tanjung, peringkat New Diamond Manager asal Makassar. Bulan Oktober ini saya 1516 BV. Kalau saya bisa, Anda juga pasti bisa. Semangat Ewako Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elan Tialo, asal Gorontalo. Gorontalo guys. Latar belakang saya ibu rumah tangga, peringkat saya manajer. Alhamdulillah bulan Oktober saya mencapai 1039 BV. Alhamdulillah 1000 BV itu mudah guys. Jika saya bisa, Anda pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurut Majid. Saya berasal dari Kabupaten Garut. Saya sebagai seorang manajer
Teman-teman, alhamdulillah bulan ini saya sudah mencapai 1000 BP. Insya Allah teman-teman juga pasti bisa, karena 1000 BP itu mudah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam money game buat anda sekalian. Sebelum kita mulakan acara tuh biasalah mau tes suara dulu. Bagaimana suara saya? Ya, mudah-mudahan jelas ya buat semua yang mengikuti program kita pada ini first time kita lakukan program pada malam ini, dan insya Allah akan kita lakukan pada setiap bulan program Breaking Fee. Ada orang bertanya, ada yang beberapa yang bertanya kepada saya, kenapa kita namakan program ini sebagai nama judulnya adalah Breaking Fee. Jadi kalau guys masih ingat, kalau anda semua masih ingat lagi, Breaking Fee itu membawa satu arti, maksudnya harga sebuah perubahan. Dalam harga sebuah perubahan itu pasti kita akan melalui keberanian dan pengorbanan, ya. Dan sebab itulah kenapa di dalam program Breaking Fee ini kita akan tampilkan kepada anda pahlawan kita, leader kita yang benar-benar telah menunjukkan, yang telah siap membayar harga sebuah perubahan itu. Tidak lain tidak bukan adalah barisan Royal Crown Ambassador kita. Jadi sebelum kita memperkenalkan kepada anda semua Royal yang kita tampilkan pada malam ini, dua Royal yang benar-benar jago. Bukan setakat jago kandang tadi, jago internasional. Dan pasti banyak orang yang melihat kesuksesan mereka. Tapi anda semua belum pernah mengikuti dan mungkin anda tidak mengetahui pahit maung pengorbanan yang telah mereka lalui sebelum mereka sampai ke puncak ini. Dan sebab itulah guys ya, kenapa kita namakan program kita program Breaking Fee ya. Jadi intinya adalah program hari ini mereka akan sharing kepada anda semua. Yang pertama pastinya lah orang bilang tak kenal maka tak cinta. Kita harus mengikuti siapa mereka yang sebenarnya, dan juga kenapa mereka bergabung bersama dengan Keling ini, harapan mereka, keyakinan mereka dalam bisnes ini, ya, dan juga detik-detik kita jangan menceritakan tentang detik-detik kejayaan lah, detik-detik kegagalan, tantangan yang telah mereka lalui, dan akhirnya tip-tip kesuksesan yang telah mereka capai itu. Jadi kerana pada saya adalah ini adalah rumlah dalam kehidupan kita ini. Pasti anda juga dalam apabila anda menjalani bisnes bersama dengan Keling ini, anda juga melalui detik-detik ini. Cuma orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang berani saja yang bisa melepasi pancaroba ataupun tantangan dalam kita melalui satu badai yang cukup ganas ini tadi. Dan ini adalah mereka, dan semoga insya Allah jejak langkah mereka ini bisa dijadikan satu pedoman, satu iktibar ataupun satu contoh. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat kepada anda semua, kerana seringkali saya katakan bahawa tujuan kita berbisnes di Keling ini, tujuan kita mengumpulkan teman-teman di dalam Keling ini adalah hasrat, kalau bisa hasil akhirnya kita mau anda semua bisa seperti mereka, menjadi seorang Royal Crown Ambassador, Executive Leaders Club. Ini impian kita. Jadi guys ya, topik pada malam ini macam saya katakan tadi secara kasarnya adalah keberanian. Kadang-kadang bila kita cerita tentang keberanian, saya ingin memetik kata-kata orang bijak pandai, yaitu sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik orang yang memiliki impian. Itu kebahagiaan itu adalah mereka yang memiliki impian. Ya, dan impian itu membutuhkan keberanian untuk menjadikannya satu kenyataan. Jadi hasil akhirnya kalau kita lihat adalah berani. Dan satu lagi guys, berani. Berani ini adalah satu aset yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita tidak menggunakan aset ini, maka kita akan terus hidup di dalam ketakutan. Dan pasti kita semua tidak mau itu terjadi kepada kita.
Jadi kita harus berani dan berani. Dan kalau kepada teman-teman yang sudah lama bersama dengan kita di Keling ini, pasti Anda juga sering mendengar talk-talk saya sebelum ini di dalam seminar-seminar motivasi, bagaimana kita menceritakan dalam sisi sejarah kemerdekaan Indonesia. Saya sering mengatakan bahwa bagaimana Indonesia ini merdeka kerana keberanian perjuangan daripada kakek kita, moyang kita, yang mungkin datuk kita yang lama-lama itulah, kakek kita yang lama-lama itu, bagaimana mereka berlawan dengan penjajah, ya, dengan penjajah Belanda itu, cuma bersenjatakan bambu runcing, keris dan lembing, mungkin parang, mungkin pisau. Ini yang mereka gunakan, ya, mereka gunakan untuk berlawan dengan penjajah itu. Jadi kenapa mereka lakukan ini? Kerana darah yang mengalir dalam diri mereka itu darah seorang pemberani. Dan mereka faham, kalau mereka tidak siap berkorban, maka selama itulah cucu mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, dan kita ini akan terus hidup di dalam dunia penjajahan. Kita tidak bisa keluar daripada penjajahan itu. Jadi guys, inti kisah yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah, kita flashback kembali, adalah darah yang kita wariskan daripada mereka itu adalah darah orang-orang yang berani. Jadi, gunakanlah keberanian ini bukan untuk kita menentang penjajah, tidak. Gunakanlah keberanian kita ini adalah kita berlawan dengan tantangan, cabaran kita di dalam era bisnes kita sekarang ini. Semoga insya Allah, ya, kita juga akan menjadi seorang yang sukses di dalam kehidupan ini. Kita tidak mau hidup sebagai seorang pecundang. Sebab ingat guys, ya, ketakutan ini sebenarnya adalah satu perkara yang biasa. Dalam setiap lumrah manusia itu adalah satu perkara yang biasa. Tetapi dia akan merosakkan kita kalau ketakutan ini dia menguasai pemikiran kita. Ini yang akhirnya kita tidak akan bisa melangkah lebih besar lagi. Apabila sedikit tantangan yang datang kepada kita, diibaratkan kita baru melangkah, digigit oleh semut api, ya, kita sudah mula tidak mau melangkah ke depan lagi. Itu baru semut. Belum lagi kita dipatuk ular itu, ini dan sebagainya. Dan orang yang bisa melepasi tantangan ini adalah orang yang memiliki impian dan berani untuk menjadikan impian itu sebagai satu kenyataan. Jadi saya rasa saya telah berbicara panjang sebagai mukadimah ini. Jadi ingat guys, kenapa itulah kita membuat topik ini, topik breaking free, dan insya Allah kita akan lakukan sebulan sekali dalam program ini. Dan sebenarnya ini secara jujurnya lah, saya ingin sampaikan kepada Anda, inisiatif daripada Pak Santoso kita juga lah, kerana dia berbicarakan bahawa lagi bagus kita ngumpul minimal sebulan sekali untuk sharing-sharing royal dengan Anda semua. Dan apabila saya fikirkan adalah lagi bagus kalau kita buat satu topik jejak langkah Royal Crown Ambassador. Tidak ada bedanya mereka dulu dengan Anda sekarang. Ini pada saya ingin saya sampaikan. Mesejnya adalah sederhana, tidak ada perbedaannya. Mungkin zaman berubah, tetapi dalam sisi perjuangan itu tidak ada bedanya. Mereka dahulu dengan Anda sekarang. Yang paling penting adalah bagaimana 2 tahun, 5 tahun ke depan ini, dan insya Allah. Jadi speaker kita yang pertama yang ingin kita panggil untuk sharing dengan Anda ini, mungkin Anda telah kenal dia. Saya ingat lagi kali pertama apabila beliau bergabung dengan Keling dalam keadaan jalan yang begitu macet, tiba-tiba upline beliau iaitu Haji Erwin mengajak saya pergi ke Sultan Hotel, ya. Saya pergi dengan pakaian simple, akhirnya saya ketemu beliau dengan seorang teman di Sultan Hotel dengan pakaiannya yang cukup luar biasa. Jadi benar-benar beliau ini seorang leader yang cukup luar biasa lah. Walaupun pernah saya katakan, ingat guys, saya pernah mengatakan bahawa sebagai seorang leader sejati itu, kesusahan kita, kepahitan kita, kesedihan kita itu jangan kita tonjolkan kepada orang, kita simpan di dalam diri kita. Dan ini yang beliau lakukan sehingga saya merasakan bahawa waduh, seorang yang telah menikmati zaman-zaman kesuksesan ini, kenapa dia harus bergabung dengan kita? Ini intinya begitulah, ya.
Tapi rupanya indah kabar dari rupa, sebenarnya beliau juga sedang melalui zaman-zaman kepahitan dalam kehidupannya. Dan apabila ketemu dengan saya waktu itu, alhamdulillah beliau bergabung dan memulakan langkah bersama dengan Keling ini. Dan akhirnya beliau menjadi Royal Crown Ambassador yang pertama, ya. Ini yang kerana dia ni jenis mengejar, dia mau cepat-cepat begitulah, ya. Dan memiliki rangkaian jaringannya bukan setakat di Malaysia saja. Beliau ada di Taiwan kerana beliau memiliki isteri Taiwan, jadi satu jalan yang agak mudah lah beliau membangunkan jaringan beliau di Taiwan itu, dan saya rasa mungkin di tempat lain dan negara lain juga. Jadi intinya adalah dua speaker yang kita tonjolkan pada hari ini adalah satu speaker yang cukup terkenal di mana Keling berada. Jadi rugi kalau kita tidak bisa, terutamanya kepada teman-teman kita yang baru bergabung dengan Keling ini, kalau anda benar-benar tidak memahami bagaimana perjuangan beliau, cara mana beliau menaiki tahta tangga-tangga kesusahan itu daripada 0% manager sehingga kan beliau menjadi seorang Royal Crown Ambassador itu tadi, saya rasa rugi, ya. Intinya adalah kesusahan itu kita membutuhkan seorang mentor yang bisa mendampingi kita untuk menaiki setiap tangga-tangga kesusahan tersebut. Jadi sebab itu guys, saya tidak mau berbicara panjang lagi dalam program kita yang pertama ini, maka saya ingin menjemput Royal Crown Ambassador Insinyur Haji Irwansyah untuk membuat sharing dengan kita, ya, daripada awal sehingga akhirnya beliau menjadi seorang Royal Crown Ambassador, dan insya-Allah akan memberi sharing kepada kita tip-tip kesuksesan, ya. Semoga insya-Allah bisa membuka pintu hati kita, minda anda semua, supaya anda juga insya-Allah, ya, bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Jadi itulah, ya. Jadi apa kabar Haji Irwansyah? Juga insya-Allah, ya, bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Jadi itulah, ya. Jadi apa kabar Haji Irwansyah? Juga insya-Allah, ya, bisa menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Baik, alhamdulillah. Kabar sehat Pak Razi. Alhamdulillah, ya. Jadi kerana kita di rumah, jadi kita tak pakai masker lawan, ya. Oke, suara saya sudah bisa didengar. Oh jelas banget. Cuma dia delay sajalah. Dia punya sampainya agak terlambat dikit kepada saya. Halo. Okey Wan, saya serahkan tempat lawan, ya, kepada you. Suara saya didengar, bisa? Jelas, okay. jelas banget, jelas. Mana Miguel? Miguel. Nih, Nino, kenapa Nino? Gimana? Oke. Tapi kenapa saya nggak bisa komunikasi dengan beliau? Nggak bisa. Wan, dia dengar suara saya nggak, Wan? Nggak dengar dia. Baik, barangkali kalau suara saya adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pak Raji bersama tim. Ini ada sebuah kesempatan buat kita untuk bisa saling berkomunikasi, saling menjalin silaturahmi, bahkan sekalipun itu lewat Zoom atau mungkin sambil live, ya. Dan inilah sebuah kesempatan yang insya Allah akan bisa memberikan sebuah manfaat, bahkan buat kami secara pribadi maupun kepada semua teman-teman, ya. Sekali lagi buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mungkin juga dari beberapa negara lain hadir, mungkin dari Malaysia, Taiwan atau mungkin negara yang lain, Indonesia. Di kesempatan ini saya mengucapkan salam sukses buat teman-teman semua. Ini adalah sebuah kesempatan pertama dalam sebuah
topik yang dikemas oleh Pak Razi dengan topik briefing fee, ya kan? Dan topik briefing fee ini mungkin kami akan memberikan kesempatan untuk sedikit sharing, ya kan, tentang perjalanan kami dalam menjalankan bisnis detailing. Seperti yang disampaikan sedikit oleh Pak Razi tadi yang berkaitan dengan bagaimana kami dulu pernah bertemu, ya. Dan di awal kami pertama kali mengenal bisnis detailing dari beberapa teman. Dan di saat itu ya respon kami sebetulnya pada saat itu biasa-biasa saja, ya kan? Karena apa? Karena tawaran dalam industri network marketing itu cukup banyak, cukup variatif, ya kan, tidak sedikit, ya kan. Dan terlebih jujur pada saat itu, ya kan, tidak terlalu sempat tidak terlalu percaya, ya kan, karena waktu itu kami tahu perusahaan ini adalah perusahaan dari Malaysia, ya kan, sehingga kami berpikir pada saat itu ya kalau perusahaan dari Malaysia yang biasa-biasa saja, ya kan. Nah, jadi itu adalah sebuah image awal yang muncul dalam benak kami, ya kan, sehingga memang pada saat itu kami mencoba untuk mengeneralisir, ya kan, perusahaan-perusahaan seperti ini yang perusahaan yang biasa-biasa saja. Tapi bersyukur, ya kan, lewat inisiasi seorang sahabat kami, ya kan, Jika Upline, ya, dulunya juga kita pernah sama-sama di perusahaan yang sebelumnya, ya kan. Jadi posisinya juga dan bersyukur alhamdulillah itulah kali pertama buatan sejarah kami bisa ketemu dengan Pak Razi. Bersyukur buatan sekalipun di awal-awal pada saat itu buatan kami belum bisa langsung percaya. Kenapa? Karena sekali lagi untuk bisa menentukan pilihan dalam industri network marketing ini memang kita harus sangat selektif, harus sedikit berhati-hati, buatan, dan kita betul-betul harus timbang secara matang, buatan. Kita tidak boleh menggabah, buatan, dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena sekali lagi kita harus berpikir jangan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Bisnis itu bisa mencetak uang dengan cara yang cepat. Nah, ini adalah sesuatu yang kita katakan kalau cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang egois. Nah, akhirnya saya karena memang sebelumnya sudah punya pengalaman, ya kan, kita juga pernah sukses dan gagal, ya kan, kita sukses sebentar dan jatuh. Jadi sama kami sudah semakin matang, ya kan, semakin bijak dalam mensikapi pilihan kami dalam industri network marketing ini. Nah, sehingga di saat kami ditawarkan bisnis paling pada saat itu ini nggak connect, ya. Itu yang saya ini, Pak Hasan. Hah? Belum tamat. Belum. Coba ngomong. Saya 1, 2, 3.
Oke nggak? Minggu kenapa ini suaranya nggak ini ya? Ah. Mana Miguelnya? Ada, sedang kita ini. Oke. Coba ngomong, Wan. Sudah connect belum? Nah, coba ngomong. Hah? Tes. Iya Pak Razi. Oke. Mantap. Lanjutkan. Oke ya. Semua ya udah ya. Udah ready ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Sudah bagus, Pak. Baik dari Sabang sampai Merauke. Sudah bagus. Suara saya sudah bisa didengar dengan baik? Oke, sudah bagus. Udah. Bagus okay. Ya? Iya. Oke, pertama-tama kita patut bersyukur ya karena Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa saling menyambung silaturahmi ya kan lewat Zoom meeting, FB Live, dan ini adalah sebuah inisiasi yang luar biasa ya yang dilakukan oleh pemimpin kita semua Bapak Razi Saleh, dan kita patut mengapresiasi. Ini adalah sebuah terobosan yang dilakukan ya untuk kita terus membangun komunikasi antar sesama ya, antar para leader ya dimanapun kita berada ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini juga bukan cuma dari Indonesia, mungkin dari Malaysia, Timor Leste, mungkin juga ada Taiwan barangkali, Hong Kong ya. Nah, jadi teman-teman semua, di kesempatan ini saya RCA Irwansyah, saya ingin sharing-sharing kepada Anda karena memang topiknya adalah ini berkaitan dengan breaking fee ya kan. Jadi
Sebagai seorang leader, ya kan, saya sedikit mau cerita tentang latar belakang kami. Tadi Pak Raji juga sudah sempat menyinggung tentang bagaimana perjalanan kami bisa bertemu. Jujur saya katakan, ya kan, di awal sebelumnya saya juga sudah diperkenalkan oleh beberapa sahabat ya tentang Keling pada saat itu. Ya kan, jujur pada saat itu memang saya secara pribadi memang belum terlalu tertarik dengan bisnis ini, ya kan, karena bagi kami ya tawaran bisnis seperti ini ya sesuatu yang lumrah-lumrah saja, biasa-biasa dan cukup banyak, ya kan, apalagi di Indonesia juga sudah sangat marak kalau bicara tentang industri network marketing. Nah, kami bersyukur, ya kan, suatu ketika seorang sahabat kami, ya kan, juga pernah satu tim, ya kan, di perusahaan kami sebelumnya, yaitu Royal Crown Ambassador Pak Erwin, ya kan, beliau mencoba untuk menginisiasi untuk mempertemukan saya dengan Pak Razi, ya kan, dan kebetulan pada saat itu ya kita sudah komit untuk bertemu di satu tempat, yaitu di Hotel Grand Sahid, ya, Jakarta. Dalam situasi yang disampaikan oleh Pak Razi, beliau sempat kena macet, kepala pusing-pusing, ya kan, kita ketemu dan saya cukup excited ya di awal pertemuan, tapi pada saat itu saya belum bisa mengambil keputusan apa-apa, ya kan. Saya intinya adalah ya di awal kami ketemu, kami kepengen sekedar pengen tahu, ya kan, tentang Keling itu apa, visinya seperti apa. Sehingga memang masih dibutuhkan beberapa kali pertemuan, ya kan. Nah, kenapa di saat itu saya tidak langsung mengambil keputusan, ya kan, untuk segera bergabung dengan Keling? Karena pemikiran kami seperti ini, ya kan, karena berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, ya kan, di dalam industri network marketing ini, ya kami pernah sukses, ya kan, jatuh, sukses lagi, jatuh, ya kan, sehingga kami berkesimpulan kami harus mengambil sebuah salah satu solusi yang terbaik untuk kami bisa eksis dalam industri network marketing ini adalah kami harus memastikan untuk berada dalam sebuah kendaraan yang tepat. Nah, untuk memastikan kendaraan yang tepat itu bukan hal yang mudah, ya kan. Memang perlu kajian-kajian yang lebih mendalam, ya kan. Kita perlu info yang lebih lengkap, ya kan. Kenapa? Karena sekali lagi sekali kita salah dalam mengambil sebuah keputusan, dampaknya bukan cuma untuk kita pribadi, ya kan, tapi dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Itu yang membuat mendasari kami sehingga memang dalam mengambil keputusan untuk bergabung bersama Keling pada saat itu memang butuh waktu. Kita perlu betul-betul mengkaji secara mendalam, ya kan. Itulah saya juga sangat berterima kasih pada saat itu Pak Razi dengan kerendahan hatinya beliau mau, ya kan, untuk sharing kepada saya beberapa kali pertemuan, dan bahkan terakhir saya juga sempat ketemu dengan Mr. Derongo. Di situ kami bisa melihat, ya kan, ternyata ada sesuatu yang berbeda, ya kan, dengan bisnis yang ada di Keling, ya kan. Kalau kami tadinya sempat menganggap ini kami menjernalisir hampir semua perusahaan MLM, ya lebih kurang seperti itu, ya kan. Tapi faktanya, ya kan, setelah kami mengenal lebih dalam tentang Keling, ya kan, kami bersyukur kami bisa melihat ada sesuatu yang berbeda dengan bisnis ini, ya kan. Jadi kami melihat di Keling ini tidak semata-mata kekuatan bisnis ini hanya terletak pada produk. Kalau bicara produk Keling sudah nggak diragukan. Walaupun pada saat itu di awal-awal jumlah item produk belum banyak, ya kan. Baru ada klorofil, ya kan, Kinotakara, ya kan. Termasuk juga berikutnya ada spirulina, ya, dan beberapa produk kita yang lain. Jadi ada beberapa item produk, dan produk ini walaupun memang dalam jumlah yang sedikit, tapi bicara tentang kualitasnya cukup bisa membuat kami percaya. Kenapa? Karena kami sendiri secara pribadi merasakan produk itu, ya kan? Karena salah satu yang membuat saya secara pribadi minat dengan industri network marketing, yaitu karena memang bisnis ini menawarkan sesuatu yang esensi bagi kami, yaitu kesehatan.
Jadi kalau bicara tentang produk-produk yang dipasarkan Keling, ya kan ini produk yang saya secara pribadi memang membutuhkan produk itu, ya kan, sehingga walaupun gimana ya, karena memang saya tahu produk ini bermanfaat, ya kan, saya mesti akan konsumsi, ya kan, daripada cuma sekedar konsumsi tapi tidak mendapatkan apa-apa, cuma sekedar untuk sehat, ya why not gitu loh. Kalau memang seandainya bisnisnya juga sangat menjanjikan, ya kami coba untuk mengambil sebuah kesempatan, ya kan, ya jadi. Singkat cerita, ya kan, kami secara pribadi juga cukup jatuh hati karena memang produk, ya kan, khususnya klorofil yang bisa didemo, Kinotakara yang benar-benar kami bisa rasakan baru 1 malam kami pakai, ternyata bisa dirasakan khasiatnya dalam waktu 1 malam, ya kan. Di situ kami bisa berpikir, ya kan, kalau seandainya produk ini bagus, otomatis, ya kan, bisnis pasti akan berjalan. Nah, sisi lain, ya kan, kami juga kebetulan sangat suka belajar tentang marketing plan, ya. Jadi kalau bicara tentang strategi, bagi kami adalah strategi itu akan efektif kalau kita menguasai marketing plan. Nah, sehingga memang, ya kan, dari awal kami mengenal bisnis ini, kami memang betul-betul belajar tentang marketing plan itu secara mendalam, agar, ya kan, di saat saya menerapkan konsep bisnis ini ke jaringan, ya kan, kepada para dolen-dolen, otomatis mereka betul-betul bisa mengacu kepada konsep yang betul-betul efektif, ya, tidak cuma sekedar meraba-raba atau cari cara-cara yang tidak belum tentu itu efektif. Nah, cuma memang di awal dulu ada satu kendala yang agak sedikit membuat kami agak perlu berpikir bagaimana cara nge-branding bisnis ini, ya kan, khususnya berkaitan dengan marketing plan, ya kan. Nah, kami merasakan ada sebuah kesulitan karena kami dulu sempat beberapa tahun kami di binary system, ya kan, yang memang di situ selalunya, ya kan, yang didoktrin di sana adalah bisnis itu tidak perlu jualan, tidak perlu tutup poin dan sebagainya, ya kan, walaupun memang hasil akhirnya pasti set ending gitu ya. Karena apa? Karena sekali lagi persoalan klasik dalam konsep binary system selalunya pasti akan terjadi overpaid, ya kan, kelebihan dalam pembayaran bonus, ya kan? Itu yang kami alami sebelumnya. Nah, cuma memang persoalannya adalah di saat kami melakukan komparasi dengan beberapa perusahaan industri network marketing pada saat itu yang ada di Indonesia, ya termasuk perusahaan-perusahaan besar pada saat itu, memang konsep 400 BV yang ada di Keling pada saat itu memang agak sedikit sebagian kecil orang itu menganggap itu agak sedikit berat, ya kan? Karena mereka menganggap, wah, 400 BV bukan hal yang mudah gitu loh. Nah, awalnya kami juga sempat percaya seolah-olah memang pada saat itu 400 BV ini bukan hal yang mudah, ya kan? Tapi, ya kan, setelah kami mengkaji marketing plan secara mendalam, di situ kami bisa melihat dan kami meyakini bahwasanya 400 BV sebetulnya dengan konsep marketing plan Keling bukan weakness, bukan kelemahan, tapi justru itu adalah sebuah kekuatan. Sehingga memang kami bisa jadikan kami bisa nge-branding 400 BV ini menjadi sebuah selling point dalam bisnis Keling, ya kan? Nah, memang di saat-saat awal mindset untuk merubah mindset teman-teman, ya, pelaku-pelaku dalam industri network marketing pada saat itu di Indonesia bukan hal yang mudah, ya kan? Kenapa? Karena mereka maunya tutup poin dengan nilai kecil. Nah, cuma akhirnya dengan kita mencoba untuk membuka bagaimana konsep sehat yang ada di Keling, yaitu konsep CBE tentang kekuatan produk dan sebagainya, ya kan, termasuk juga kami bisa meyakinkan begitu mudahnya menjual produk Keling, ya, sehingga untuk para SPV itu tidak jadi masalah dalam bisnis ini. Dan hasilnya dengan marketing plan yang 400 BV ternyata, ya kan, sangat efektif, ya kan, efektif baik dalam jumlah secara kuantitas maupun kualitas, ya kan, karena pada saat itu yang kami sangat pahami, ya kan, banyak pelaku-pelaku dalam industri network marketing, khususnya mereka-mereka yang terbiasa dengan konsep-konsep pyramid system, binary system dan sebagainya, mereka selalu beranggapan yang namanya MLM murni, ya kan,
itu adalah sebuah konsep yang lambat dengan penghasilan yang kecil. Ya, relatif kecil. Butuh waktu yang lama. Ya, dan bahkan untuk mendapatkan penghasilan yang ideal itu bukan hal yang mudah dalam industri network marketing yang murni, ya kan? Nah, sehingga banyak orang ya di saat kami tawarkan bisnis ini kepada mereka, rata-rata mereka sudah reject. Ya, tidak mudah, ya kan? Bahkan orang-orang dekat saya secara pribadi juga rata-rata banyak say no. Mereka menolak. Ya kan? Jadi kalau seandainya banyak orang berpikir, Pak Edwan itu enak, ya kan, perjalanan bisnisnya mudah-mudah, gampang-gampang, ya, sepertinya tidak ada masalah. Ya, saya katakan sekali lagi, masalah sebetulnya banyak. Tantangan kami terlalu banyak, ya kan? Tapi saya tidak menganggap itu sebagai sebuah problem besar, ya kan? Karena kami selalu mensikapi setiap persoalan, setiap tantangan yang ada, yaitu selalu dengan cara yang positif, ya kan? Kami tidak pernah menganggap sebuah tantangan, kesulitan itu sebagai sesuatu yang bisa membuat kami jadi gagal, tidak. Justru dengan adanya tantangan itu bisa membuat kami semakin kreatif, membuat kami semakin bersemangat, ya kan? Selalu berpikir untuk mencari solusi. Nah, jadi dalam konteks 400 BV pada saat itu, yang tadinya awal-awal teman-teman ya kan sedikit meragukan, ya kan, mereka merasa sulit dan sebagainya, tapi setelah kita coba untuk jelaskan secara komprehensif, ya kan, tentang kekuatan daripada konsep marketing plan Keling, kekuatan produk dan sebagainya, di situ ternyata mulai ada sebuah pergeseran mindset mereka, ya, yang tadinya sudah mereka berpikir ini adalah sebuah kesulitan, dan hari ini mereka sudah menganggap ini sebagai opportunity, ya kan, sebagai sebuah peluang. Dan alhamdulillah setelah kita running, ya, beberapa bulan, ya kan, udah bisa kita buktikan dengan hasil, semakin banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena yang tadinya orang berpikir network marketing yang murni, MLM murni itu ternyata memang bukan hal yang mudah untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam waktu singkat, tapi itu bisa terbukti dan teruji di Keling. Ya kan, jadi konsep marketing plan Keling dan 400 BV ternyata, ya kan, dalam kurun waktu yang tidak perlu lama, ya kan, dalam beberapa bulan saja, ya kan, ternyata kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan yang di atas rata-rata. Ya kan? Jadi kami secara pribadi untuk dapatkan penghasilan 10 juta pada saat itu hanya butuh waktu 3-4 bulan saja kok. Iya kan? Nah, ini sebagai sebuah bukti. Nah, sementara kalau kita lihat compare dengan perusahaan sejenis di luar sana, itu rasanya kecil kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi di Keling itu bisa terjadi. Ya kan? Nah, ini adalah salah satu upaya yang harus kita lakukan, adalah bagaimana kita bisa nge-branding, ya kan, sebuah bisnis kita ini. Sebagus apapun produk kita, marketing plan kita, tapi kalau kita sendiri nggak bisa nge-brandingnya dengan baik, ya kan, hasilnya juga tidak akan bisa maksimal, ya kan, dan orang pun tidak akan bisa percaya dan yakin dengan bisnis ini. Tapi kalau kita bisa nge-brandingnya dengan cara yang bagus, ya kan, kita bisa menjelaskan secara komprehensif, ya kan, betul-betul kita bisa menekankan selling point daripada bisnis ini, mesti, ya, ini pasti akan bisa membuat mereka akan jauh lebih tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, lebih dari itu, ya kan, ada satu hal lagi yang membuat kami, jujur saya katakan, ya kan, kami sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Keling ini, karena Keling memiliki sebuah visi besar. Walaupun pada faktanya pada saat itu, ya kan, ini belum wujud secara konkretnya, masih belum ready lagi, ya kan, itu ya berkaitan dengan support system. Tapi visi besar tentang support system, tentang key system itu sudah ada. Jadi ini sesuatu yang bagi kami adalah sesuatu yang sangat menarik, ya kan. Jadi Keling yang dipimpin dengan board of director yang dipimpin oleh Mr. Darren Goh sebagai group managing director, ya, Pak Razi, ya kan, sebagai pimpinan kita yang ada di Indonesia, ya kan, beliau memiliki sebuah visi besar, ya kan.
Jujur pada saat itu saya secara pribadi, karena saya sangat memahami konsep network marketing ini adalah IBO, ya, Independent Business Owner. Kita adalah pemilik bisnis ini secara mandiri, kita independen. Ya, artinya konsekuensi segala apapun upaya yang kita lakukan itu ya tentunya ya kan tanggung jawab kita sebagai owner ya dari bisnis ini, ya kan. Artinya ya kan apapun namanya kita harus mandiri, ya kan. Nah, cuma memang pada saat itu kita sempat ada sebuah sempat berargumentasi, ya kan, sempat sedikit ada perdebatan tentang konsep unity, ya kan. Bahasa Pak Razi, unity is power. Jadi di awal kalau bicara tentang case system ini jujur saya katakan pada saat itu tidak membuat kami mudah percaya. Kenapa? Karena ya selama ini kami kalau bicara tentang support system, kami sendiri yang membuat support system itu. Ya kan, kami bergerak sendiri-sendiri, modul kami buat sendiri, program kami buat sendiri, ya kan. Nah, tapi pada saat itu kebetulan kita sempat diajak meeting oleh Pak Razi, ya kan, di puncak, kita dikumpulkan semua para leader. Nah, di situ kita coba untuk bisa menyatukan mindset kita, ya kan, visi kita, persepsi dan visi kita tentang bagaimana kita bisa membangun bisnis ini dengan kekuatan unity, ya kan. Nah, di situ kami bisa akhirnya mencoba untuk semakin percaya. Ya kan, ternyata memang konsep yang ditawarkan oleh Keling dengan konsep case system unity is power pada saat itu, ini adalah sebagai sebuah kekuatan. Dan kami melihat ini adalah sesuatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh perusahaan yang lain. Ya kan? Jadi bicara tentang case system pada saat itu, ya kan, yang tadinya awalnya kita maunya berpikir masing-masing, ya kan, tapi akhirnya ya kita secara sukarela karena memang kita melihat visi Keling ini sangat luar biasa nih, ya kan. Jadi akhirnya kita betul-betul melebur semua dalam case system dan akhirnya pada saat itu kita sudah mulai mempersiapkan, ya kan, lebih lengkap lagi, ya kan, alat bantu, ya kan, modul-modul dan sebagainya, ya kan. Dari sana, ya kan, lahirlah case system yang betul profesional dan akhirnya, ya kan, kita betul-betul bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kita merasa proud, ya, kita merasa bangga, ya kan, berada di Keling. Kenapa? Karena kita memiliki case system. Itu yang saya sering bahasakan keluar pada saat itu, ya kan. Anda boleh bangga punya produk yang bagus. Anda boleh bangga punya marketing plan bagus, ya kan. Tapi kalau bicara tentang support system, saya bisa katakan pada saat itu satu-satunya perusahaan yang memiliki support system sendiri itu hanya Keling International, Keling Indonesia, yaitu dengan kekuatan support system yang namanya case system. Dan di sini ternyata nilai jualnya luar biasa, dahsyat, ya kan. Kami betul-betul bisa merasakan pada saat itu rata-rata, ya kan, orang-orang yang kami kenal, ya kan, yang kami prospek, mereka sangat-sangat antusias di saat mereka kami ajak bicara tentang case system. Kenapa? Karena sekali lagi salah satu persoalan yang cukup rumit dalam industri network marketing ini adalah bagaimana proses duplikasi itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, untuk bisa melakukan proses duplikasi yang efektif, kita memerlukan sebuah sistem, ya kan? Dan sistem itu sudah ada dalam case system. Itu yang membuat akhirnya kami merasa beruntung, kami bersyukur sekali dengan kepemimpinan Pak Razi yang betul-betul pada saat itu sangat komit, ya, terhadap case system, ya kan. Kami benar-benar akhirnya bisa besar bersama case system, ya. Nah, dari sana, ya, kami secara otomatis karena memang kita semakin percaya, ya kan, semakin yakin, ya kan, karena modal kami dalam bisnis ini salah satu hal yang paling penting adalah sikap mental, ya. Skill kita boleh jago, ya kan, knowledge kita boleh sebegitu luas, ya, sebegitu jago, ya kan, tapi itu tidak akan berarti kalau sikap mentalnya tidak teruji. Ya kan, jadi kami lewat case system ini kami bisa mendapatkan segalanya. Ya kan, kami bisa mendapatkan pengetahuan yang semakin luas, ya kan, skill kami terasah,
ya, lewat pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh K-System, ya. Selanjutnya sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah, ya kan, sikap mental kami semakin teruji. Jadi dengan adanya kekuatan yang ada, ya kan, tentu, ya kan, secara otomatis kepercayaan, keyakinan kami yaitu semakin kuat, ya kan. Dengan semakin kuatnya kepercayaan dan keyakinan kami terhadap bisnis ini, sehingga kami melangkah tidak ada keraguan-raguan. Kita benar-benar dalam fight dan dalam bisnis ini benar-benar seperti mendapatkan sebuah dorongan energi yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada tantangan atau kesulitan yang berarti, ya kan, yang kami hadapi, ya kan, karena semuanya serba positif, ya kan. Kita betul-betul menjalankan bisnis ini dengan semangat yang full, ya kan. Kita betul-betul full passion, ya kan. Sehingga dalam setiap melangkah kita betul-betul mengeluarkan sebuah energi yang sangat-sangat kuat, ya kan. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin harus dimiliki oleh teman-teman semua yang sedang berjuang, ya. Kenapa? Karena sekali lagi, untuk menjalankan bisnis ini sekalipun produk dan marketing plan-nya sama, manajemennya juga sama dan sebagainya, tapi sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita harus memiliki sebuah semangat, kita harus memiliki sebuah keyakinan yang kuat, ya kan, dalam menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena kalau seandainya ini tidak kita miliki, kita akan sangat rentan untuk berhenti di tengah jalan. Banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang mungkin kalau dari sudut skill dia jago dan sebagainya, ya kan, mungkin dia seorang motivator kelas wahid, ya, kelas memang dia sudah teruji dengan segudang pengalaman yang dimiliki dan sebagainya. Tapi faktanya, begitu dia fight di dalam bisnis ini, mereka mudah sekali untuk terhenti. Kenapa? Nah, salah satunya karena itu. Ya kan, karena persoalan sikap mentalnya yang belum teruji. Jadi keyakinannya yang masih belum kuat, ya masih setengah-setengah, ya kan. Dihadapkan dengan sedikit kesulitan itu sudah bisa membuat mereka jadi mundur dan sebagainya, bahkan sudah mulai negatif dan sebagainya. Nah, ini yang harusnya sebetulnya harus kita hindari. Nah, jadi kalau bicara tentang kekuatan yang kami miliki pada saat itu, ya salah satunya hal seperti itu. Jadi lebih banyak berkaitan dengan sikap mental. Jadi karena memang kami sudah diuji dengan waktu dan pengalaman dan sebagainya, ya kan, sehingga memang itu yang bisa membuat kami, alhamdulillah, ya kan, kami cukup teruji, ya. Nah, sehingga dalam menjalankan bisnis ini pun kami bersyukur, ya kan, mulai dari beberapa orang, ya, yang siap dan positif, ya adapted terhadap bisnis yang kami tawarkan, ya kan, yang tadinya mereka-mereka yang masih berpikir-pikir, yang masih negatif dan sebagainya, bagi kami itu bukan masalah. Silakan saja, ya kan. Saya sangat ingat sekali 3 bulan pertama saya rekrut orang sekitar 300 orang, ya kan. Jadi dengan jumlah yang cukup besar, terakhir alhamdulillah dari sekian ratus orang itu, ya kan, ya yang berhentinya banyak sekali, ya kan. Jadi artinya yang komit hanya beberapa persen saja. Tapi bagi saya itu sudah tidak masalah. Kenapa? Karena mereka yang sudah memutuskan dan ternyata mereka tidak komit, mereka berhenti. Ya bagi kami itu bukan sebuah persoalan. Nah, inilah adalah sebuah hal yang biasa saja. Ya artinya, ya ini hukum Pareto saja. Yang anggap 80-20, ya kan, kalau ada 10 orang yang rekrut, 8 orang mati, 2 orang yang mau aktif, itu pun udah cukup bagus, ya. Nah, jadi alhamdulillah dari sana, ya kan, kami mencoba, oke, ya. Jadi teman-teman, itulah lebih kurang sedikit perjalanan, ya kan, bisnis kami di Keling ini, ya kan. Sebetulnya kalau saya mau cerita, ini banyak hal yang saya mau ceritakan, ya kan, tapi karena memang berhubung waktu juga, ya. Tapi intinya buat teman-teman semua, ya kan, pesan kami, ya kan, dalam menjalankan bisnis ini, ya kan, tanamkanlah keyakinan itu sekuat mungkin, ya kan, jangan pernah ragu-ragu dalam melangkah. Insya Allah, ya, apa yang kita cita-citakan, ya kan, kita bisa akan capai di suatu hari kelak. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Oke guys, ya.
Itulah kurang lebih sedikit sharing daripada Haji Irwansyah, daripada perjalanan awal beliau itu sehingga beliau menjadi seorang Royal Crown Ambassador yang memiliki penghasilannya. Kalau kita bicara tentang penghasilan itu, kita jangan ceritalah sebab ini wang beliau. Tapi yang paling penting memang banyak banget lah. Lihatlah rumahnya, bagaimana kehidupannya. Ini menunjukkan bahawa kemakmuran yang beliau dapat daripada penghasilan, ya, penghasilan yang di Keling ini. Saya merasakan bahawa kalau kita lihat dari sebenarnya beliau tidak mengungkapkan dengan secara benar-benar mendalam, ya, kerana saya ni memahami bagaimana perjuangan beliau, kesusahan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, ya, dalam memulakan langkah awal di Keling ini. Saya ingat awalnya apabila beliau ketemu dengan saya, mobilnya agak baru dikit. Kalau tidak silap saya, mobilnya Fortuner agak begitu kan. Tiba-tiba kurang lebih apabila beliau fight di Keling, tiba-tiba 1 bulan je lepas itu mobilnya dah bertukar. Daripada yang bagus itu dah kurang bagus sedikit. Bila saya tanya dia, enggak apa-apa katanya. Rupanya dia kredit semula mobilnya itu untuk mengambil dana bagi beliau fight di Keling ini, ya. Jadi itulah salah satunya bagaimana perjuangan beliau. Alhamdulillah lah, ya. Saya melihat satu demi satu kejayaan yang beliau capai di Keling ini, dan akhirnya kehidupan beliau itu memang benar-benar sukses banget lah di Keling ini, ya. Yeah. Jadi kalau Haji Irwansyah itu, kalau saya kenal dia, kalau dulu saya bisa mengatakan bahawa King of Binary lah, ya, kerana sebelum beliau bergabung dengan Keling ini, beliau menjadi salah seorang yang sukses dalam sistem binary, ya, dan sistem binary. Dan sebab itulah apabila beliau bergabung dengan Keling itu, ya mungkin kerana beliau faham, ya, tentang kelebihan dan kelemahan binary itu. Apabila beliau mengetahuinya bahawa marketing plan kita ini bukan binary, sebab itulah beliau serius di sini, ya. Jadi intinya adalah saya rasa banyaklah kalau kita mau sharing, ya. Jadi saya rasa mungkin anda semua yang jangan lihat kejayaan beliau sekarang inilah. Lihat bagaimana awalnya, yang mungkin satu level lah dengan mereka-mereka yang baru bergabung dengan Keling. Dan insyaAllah kalau beliau bisa, insyaAllah saya merasakan bahawa di zaman yang serba lengkap ini, fasilitas lengkap ini akan memudahkan lagi buat anda semua untuk menjadi seorang Royal Crown Ambassador itu, ya. Jadi beliau menceritakan 400 BV, sekarang kita pergi kepada 1000 BV, kerana kuncinya adalah bonus kita ni akan besar kalau omsetnya besar. Dan sebab itulah kalau kita membicarakan tentang networking business, guys, ya, terutamanya kepada ahli keluarga kita yang baru ini, ibaratnya kita ditunjuk sebagai master apa nama itulah, ya, master agent ke apa begitu kan. Dan untuk kita membesarkan rangkaian kita, pasti kita akan harus create agent kita sendiri, ya. Dan apabila kita menunjuk agent sebagai satu contoh, pasti tanggungjawab kita sebagai master agent ini tadi memberi pelatihan ilmu kepada mereka ini. Kalau dalam zaman dulu memang satu cara saja, iaitu dengan cara offline, maka benar-benar kita memberikan satu cara buat mereka supaya mereka fokus ke cara itu. Dan alhamdulillah dengan ilmu yang mereka miliki itu, biasalah ada orang yang sukses, ada yang gagal, ya. Tapi pada saya lagi bagus kita melihat orang-orang yang sukses ini, kerana intinya adalah orang-orang yang sukses ini, sebagaimana awal yang saya katakan tadi, adalah orang yang berani stick kepada impiannya itu dan berani menjadikan impian itu sebagai sebuah kenyataan. Jadi itulah, guys, Jadi kalau anda ada soalan-soalan ingin tanya kepada Pak Irwansyah, bisalah nanti di kolom pertanyaan itu, ya. Mungkin kalau beliau ada kesempatan waktu, beliau bisa menjawabnya, ataupun kalau tidak pun lain waktu, insyaAllah, ya.
Dan speaker kita yang kedua guys ya, orang yang pertama memulakan bisnes ini di Indonesia. Saya terkenang di saat awal apabila saya datang ke Indonesia itu dengan sedikit wang lah, kurang lebih begitu, menginapnya di Dusit Hotel. Jadi di saat itu banyak yang datang untuk ketemu dengan kita. Tapi banyak yang datang untuk ketemu kita ni banyak menceritakan tentang kalau mereka fight di Keling, apa support yang Keling bisa berikan kepada mereka itu. Kerana kebetulan waktu itu saya datang dengan Datuk Darren Goh waktu itu. Jadi kita pecah-pecah lah. Jadi kebanyakannya kerana melihat orang number one datang, kalau kita menceritakan tentang fasilitas itu, ini dan sebagainya, maka pasti kita akan pergi kepada orang yang bisa memberi fasilitas kepada kita. Yang satu orang ini tiba-tiba saja dalam keadaan saya kesepian, tiba-tiba nongol orang ini dibawa oleh Haji Ghazali, Ustaz Haji Ghazali ya, dengan pakaiannya begitu rapi, datang dengan saya ya. Saya merasakan, saya ingat waktu itu ngobrol-ngobrol dengan beliau, sehingga dan beliau ini memang orangnya kadang-kadang kita mikir ya, kalau mengikut perasaan tersinggung, memang saya benar-benar tersinggung lah dengan cara awalnya kelihatan macam sombong banget orang ini ya. Macam kita cuba mengajak dia ke Keling, tapi cara dia menjawab tu macam dia sudah lama kenal dengan kita. Saya ingat kata-kata yang pertama beliau kemukakan kepada saya. Dia bilang, Keling ini perusahaan penipu kah? Saya ingat kurang lebih begitu soalan dia. Saya bilang kurang ajar satu manusia ni, saya bilang begitu ya. Tapi pada saya ini adalah satu satu tantangan buat saya sebagai seorang leader waktu itu. Apa saja yang you bicarakan kepada saya tu, saya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, jangan sampai ke hati saya. Kalau sampai ke hati, saya dah tinggalkan orang ini ya. Jadi akhirnya sampai saya katakan kepada dia, saya panggil dia San, saya bilang, San, cuba lihat muka saya ni, saya muka seorang penipu kah? Saya bilang, nasib muka saya tidak muka penipu ya. Jadi akhirnya beliau bergabung. Lepas beliau bergabung itu, hilang pula dia lagi. Saya ingat waktu itu saya cari-cari dia, telefon dia pergi ke Thailand pula. Rupanya dia berminat dengan sebuah perusahaan, mungkin kerana orang itu biaya tiketnya ke Thailand. Noni apa kurang lebih gitulah, proses saya sudah lupa lah gitu ya. Saya kejar sebulan enggak bergerak, 2 bulan enggak bergerak ya. Tapi akhirnya alhamdulillah, tiba-tiba apabila saya turun balik ke Indonesia ini, beliau mulakan pergerakannya. Tapi kerana tipikal ya, orang yang pernah senang, wangnya mungkin tinggal daripada kesenangan yang beliau perolehi. Kalau yang pertama itu King of Binary, yang kedua ini walaupun beliau pernah terlibat dalam industri binary system ini tadi, tapi beliau terkenal dengan money game. Harusnya guys ya, harusnya bukan dia yang tanya saya apakah perusahaan Malaysia itu penipu. Saya harus tanya dia, sebab dia yang main money game. Kamu ni penipu enggak saya? Tapi itulah kuncinya, kurang lebih begitulah ya. Jadi awalnya saya ingat dulu waktu itu ya, kerana tidak ada banyak yang leader bergerak bersama dengan Keling waktu itu. Jadi cuma ada 2-3 leader saja, iaitu Santoso, Bapak Santoso kita, orang yang pertama bergabung di Keling. Satu lagi Pak Kartafiller. Saya ingat lagi waktu itu ya, bagaimana mobilnya bannya pancet ya. Kalau enggak ada angin tu panggil apa? Banyak kempes ya, banyak kempes. Akhirnya saya tolong dorong. Ini salah satu kenangan-kenangan lalu lah ya. Saya tolong dorong bannya itu, gara-gara parkir di tempatnya salah, orang tu kempeskan sampai 4 bannya itu mau berantem. Ini kisah-kisah yang kalau kita kenang lucu lah. Bagaimana mereka ni dulu diibaratkan berjiwa besar, tapi dalam keadaan yang memang agak kesempitan. Dan saya faham. Saya pernah satu ketika itu, tiba-tiba beliau bawa saya ingat lagi kisah ini ya. Tiba-tiba dia sampai di ATM, lama dia pergi ke ATM itu, banyak uang dikeluar. Rupanya yang dikeluarkan uang tu kredit yang dikeluarkan. Ini salah satu saya melihat ya, bagaimana keseriusan beliau untuk berjuang ini. Dan saya faham seperti mana
satu kata-kata mutiara hikmah tentang kisah orang ini adalah kapal itu berlayar akan sampai kepada destinasinya kalau kita tidak melihat pantai di belakang. Ibaratnya begitu. Ibaratnya adalah pantai itu sudah nggak ada lagi. Jadi kalau dia mundur ke belakang, maka kapal ini akan tenggelam lah. Akan begitulah orang ini. Dan saya faham, di saat dia berjuang, dia fight, kalau dia tidak sukses di Keling ini, saya rasa dia akan menjadi orang yang bangkrut lah. Uang sudah nggak ada lagi. Rumahnya kalau tidak silap saya, dia masih ada kredit lagi di rumahnya itu, ya. Sehingga kan saya paham ya, mungkin istrinya mungkin takut juga dengan tipikal beraninya orang ini memperjudikan masa depannya itu bergabung dengan sebuah perusahaan yang belum ada nama di Indonesia. Apatah lagi waktu itu posisi saya sebagai dirut. Direktur utama waktu itu, dirutnya pun kalau Anda lihat bagaimana saya sekarang, begitulah saya dulu dengan kurusnya begini ya. Tapi insya Allah, tapi berbekalkan dengan kepercayaan, kekuatan dan impian itu tadi, dan kita yakin berani untuk mengejar impian ini, sama-sama orang mengejar impian ini tadi. Kerana kita berani menjadikan impian itu sebagai satu kenyataan, maka akhirnya beliau menjadi seorang Royal Crown Ambassador yang memiliki penghasilan yang paling besar di Keling ini. Saya sampai ada teman saya yang bukan orang Keling bertanya kepada saya, cerita dengan saya, dia bilang, Pak Razi, owner Keling tu di Kelapa Gading. Saya bilang, yalah itu ownernya itulah. Nanti kalau mau nyumbang-nyumbang, ada apa nama itu? Derma-derma kayak gitu ya, antar ke owner sana, jangan antar ke saya. Saya ni cuma penjaga pintu di Kelapa Gading itu, saya bilang. Sampai begitulah dia kisahnya, bagaimana akhirnya. Jadi guys, intinya adalah jangan kita cemburukan tentang kejayaan beliau sekarang ini, tapi kita harus merasainya bagaimana pahit maung perjuangan awal beliau bersama dengan Keling ini. Saya merasakan kemungkinan sejarah awal beliau di Keling itu mungkin lebih parah daripada setengah orang yang baru bergabung dengan Keling ini. Dan kalau orang yang begini, insya Allah ya, kalau orang yang begini, Anda sendiri lihat lah, orang begini juga bisa menjadi seorang miliarder dengan marketing plan yang sama. Marketing plan yang sama yang Anda dapat sekarang ini dengan konsep yang diibaratkan lebih susah daripada sekarang ini. Sekarang ini kita ada tentera darat, tentera udara, tentera laut. Kalau dulu cuma tentera darat saja yang kita lakukan. Dan ini membuatkan beliau terkenal menjadi mentor kepada banyak orang, bukan di Indonesia saja, malahan di mana-mana tempat lah, di Vietnam, Malaysia, Kemboja, macam-macam tempat lah, siapa nggak kenal ya. Jadi guys, tidak membuang waktu lagi, maka kita sharing lah ya, kita sharing dengan upline Anda semua. Ini satu lagi kisah ni, moga-moga Santoso ingat waktu itu ya, dari awal bagaimana, dari awal waktu itu 70% adalah jaringan beliau, 30% bukan jaringan beliau, upline daripada Malaysia orang lain. Waktu itu saya ingat apabila Bapak Santoso itu bilang, saya harus urusin jaringan saya saja. Saya bilang, San, kalau kita mau besar, San, kita harus rangkul semua jaringan. You harus ingat, kalau naik 100% pun 70% adalah milik you, saya bilang. Saya ingat dulu kata-kata itu ya. Tapi Alhamdulillah lah, sekarang bukan 70%. Saya berani mengatakan bahawa sekarang di Indonesia ini adalah 99,9% kata demikian. 99.9% adalah jaringan beliau itu. Kerana apa, San? Kuncinya adalah keikhlasan, sharing kepada walaupun orang tu bukan jaringan kita. Jadi untuk itu saya persilakan kepada orang yang pertama ketemu dengan saya di Indonesia dan orang yang pertama berani isi tanda tangan formulir fight bersama dengan Keling ini. Silakan Bapak Santoso Nyuto Kusumo. Ya, Oke. Baik, selamat malam semuanya teman-teman se-Indonesia. Selamat malam Pak Razi. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Jadi sekarang saya mempunyai kesempatan untuk berbicara bersama tentang apa sih yang menjadikan kisah di awal kita memulai di Keling ini. Ya, jadi saya coba memberikan satu pandangan
bahwa saya join di Keling ini bukan yang pertama-tama. Jadi Bapak Ibu harus sadar itu ya. Jadi saya ini yang ke-700 sekian orang baru saya join ya. Nah, seperti yang diceritakan Pak Rasi tadi, bahwa apa yang saya memulai di Keling ini betul-betul Keling masih belum ada apa-apa ya waktu itu. Bahkan saya dengan Pak Rasi itu ketemunya selalu di Hotel Dusit di Mangga 2 sana ya, jadi di lobinya. Jadi waktu itu Keling juga belum ada kantornya, bahkan baru tidak lama kemudian baru cari ruko di daerah Mangga 2 dan akhirnya didapatkanlah di daerah sana. Nah, disitulah saya mempunyai satu kesemangatan awal ketika Keling sudah menyewa ruko yang cukup besar di daerah Mangga 2 Mall di sana ya. Nah, dari sanalah saya berbicara bahwa ya Pak Rasi, saya ini bukan mempunyai latar belakang multi level yang breakaway atau yang murni, tetapi belakangan ini saya jalankan money game. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, proses saya memulai di Keling itu setelah saya berhenti dari money game. Makanya waktu awal saya ketemu Pak Rasi itu saya tanya, apakah penipukah Keling ini? Kenapa? Karena money game yang saya ikuti ini itu berasal dari Malaysia semuanya. Jadi nggak salah kalau saya tanyakan itu, ya mungkin waktu itu Pak Rasi tersinggung tapi nggak berani mengeluarkan ketersinggungannya. Ya, jadi ini kenyataan yang terjadi. Kenapa? Karena saya mempunyai traumatik bahwa janganlah money game, saya sudah nggak mau lagi. Tetapi kalau ini betul-betul multi level yang basicnya adalah produk, saya coba untuk saya mau jalankan. Tapi masalah sukses atau tidak, ya saya serahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya bilang gitu. Nah, dari proses itulah akhirnya saya memulai ya. Jadi banyak di antara teman-teman saya juga pada bingung ini. Dipikirnya saya telepon itu mau nawarkan money game. Nah, ini jeleknya Bapak Ibu. Kalau saya selalu main money game itu akhirnya teman-teman saya itu bukan mendekat malah menghilang. Kenapa? Karena nanti diajak investasi lagi dan banyak money game itu yang bangkrut. Ya, makanya saya ingatkan kepada Bapak Ibu, sekarang ini saatnya money game itu bertumbuhan lagi, bagaikan jamur di siang hari ya. Jadi banyak money game yang tumbuh, di mana money game ini ya akhirnya dia berkembang dengan pesat, apalagi di situasi yang krisis seperti sekarang ini. Ya, makanya saya himbau kepada Bapak Ibu, daripada nanti uangnya habis ya, lebih baik mulai sekarang kita close, kita tutup diri, jangan mau untuk kita ditawarkan dengan money game tadi. Nah, ya tanda-tanda money game itu gampang aja kok Bapak Ibu. Produknya ala kadarnya, investasinya mahal, tidak murah ya, dan dia sistemnya itu keluar tiap bulan melebihi daripada bunga bank. Nah, ini kan menakutkan sekali. Jadi di situ ya. Nah, dari proses itulah akhirnya terus berjalan waktu. Ketika saya memulai di Keling ini, saya memang seperti yang dikatakan Pak Rasi ya, sekali berpijak patang surut untuk kita mundur ke belakang. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi saya betul-betul mau menginvestasikan dengan jumlah yang besar. Saya nggak mau yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kalau saya kecil, itu nanti saya tingkat komitmen saya tidak besar. Akhirnya ketika saya bermasalah, akhirnya saya akan kabur dan hilang dan pergi ke MLM lain. Ya, makanya pada saat itu saya paksakan, saya gesek kartu kredit saya dan saya putuskan untuk saya jadi stokis. Ya, waktu itu, ini cerita yang terjadi. Nah, akhirnya saya tanya Pak Rasi, untuk stokis di Surabaya ada nggak? Nggak ada. Oh baik, kalau gitu saya jadi stokisnya. Nah, akhirnya saya bayar uang stokis itu. Kemudian produk-produk datang kepada saya dan saya tidak kirim ke Surabaya karena waktu itu di Jakarta pun produk masih berkekurangan. Nah, akhirnya uang itu saya kasih Pak Rasi dan produknya datang, akhirnya Pak Rasi ngasih produknya ke saya. Nah, dari situlah saya akhirnya mempunyai kemudahan-kemudahan lainnya untuk membuka mobile stokis, ya.
Jadi waktu itu banyak teman-teman saya dari Money Game juga saya ajakin untuk buka mobile. Wah, proses berjalan waktu itu pertumbuhannya pesat ya. Jadi disitulah, wah kok kayaknya gampang banget ini untuk jalankan breakaway system atau sistem multi level murni ini. Nah, berjalan waktu saya lakukan, ternyata apa Bapak Ibu? Dari situ akhirnya saya merasakan bahwa kemudahan itu terjadi, terus dari sanalah berjalan bertumbuh sampai jaringan itu besar. Ternyata karena ini orang money game, mereka tidak berjalan dengan apa adanya seperti orang multi level. Nah, dari sanalah berjalan. Ternyata proses di bulan ke-5, bulan ke-6 itu mulai menurun dan di sanalah banyak orang-orang yang sudah pergi dan tidak melakukan decaling ini. Kenapa? Karena memang dia bukan orang multi level murni. Ya, di situ sampai saya bilang Pak Rasi, kayaknya saya mau berhenti, saya mau nggak jalankan keling ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang saya tidak jalan. Nah, terus dari sana Pak Rasi memberikan pandangan saya, membujuk saya, ya artinya memberikan pandangan kepada saya bahwa ya sabarlah, ini kan semua perlu waktu. Karena memang saya targetnya itu adalah penghasilan seperti kayak money game. Kalau di money game itu di bulan ke-5, bulan ke-6 itu semakin membesar, walaupun nanti 1 tahun atau nggak sampai 2 tahun itu tutup. Nah biasanya seperti itu. Nah kalau di keling ini di bulan ke-5, ke-6 malah menurun saya, malah habis. Nah tapi dari situlah saya coba, akhirnya mungkin yang dikatakan Pak Rasi itu betul. Akhirnya saya coba lagi fight, saya mulai lagi, saya mulai bangkit lagi, saya lakukan lagi. Ya, karena saya pikir lagi, kalau saya tidak lakukan, saya nanti mencari perusahaan yang baru lagi, ini juga tidak lebih baik untuk saya. Makanya dari sanalah saya terus mau melakukan lagi. Ternyata dari proses perjalanan saya tadi, akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya banyak lagi orang-orang baru yang saya coba rekrut. Daftar nama saya buka lagi, saya mulai prospek lagi, saya mulai undang lagi, saya berbicara lagi. Nah ternyata dari sanalah mulai perkembangan terjadi baru lagi. Semangatlah saya. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda nanti lakukan decaling ini, proses awal berkembangnya dengan baik, ternyata perjalanannya mulai menurun, itu bukannya kita terus melemah, tetapi kita mulai menguat. Nah, dengan proses menguat tadi, akhirnya itulah yang menjadikan dorongan kita, akhirnya itulah terjadi pertumbuhan. Nah, sama dengan sekarang ini. Nah, untungnya kalau sekarang ini Bapak Ibu, Anda dimulaikan ada 2 sistem, yaitu yang pertama dengan sistem online, yang kedua dengan offline-nya. Jadi, enak sekali kalau dulu, waktu kita dulu, itu hanya offline saja. Nah, kalau offline ini kan terbatas ya. Artinya ya kita harus ketemu, harus datang. Nah baru setelah ketemu kita ngobrol 2-3 jam, nah baru dia join. Nah tapi kalau online ini Anda bisa gunakan marketplace, Anda bisa kan Facebook ad dan sebagainya. Bahkan di Google juga bisa. Jadi banyak varian yang bisa Anda lakukan. Nah kekuatan ini loh yang menjadikan saya akhirnya, waduh, kok sekarang ini jauh lebih mudah. Makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, sekarang ini ketika Anda memulai misalnya dengan cara online pun, progres yang akan Anda lakukan itu perlu Anda pikirkan. Yang pertama, karena keadaan sekarang ini adalah keadaan krisis, yaitu setelah masa pandemi corona ini kan secara ekonomi juga perputarannya tidak baik. Ya, makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, jangan fokus hanya dengan berjualan saja. Nah, sekarang ini adalah saatnya untuk pertumbuhan new aplikasi. Jadi kalau orang sudah membeli atau orang itu sudah order produknya, nah disitulah kita bujuk rayu lagi untuk dia masuk menjadi anggota. Jadi fokus kepada perkembangan new apps. Kenapa fokus kepada perkembangan new apps? Karena banyaknya masalah di masyarakat sekarang. Keuangan tidak baik, sehingga dengan keuangan tidak baik ini, daya beli orang juga melemah. Nah di sini
kerjaan orang juga banyak yang di PHK. Nah, jadi kita berkesempatan untuk banyak merekrut orang. Nah, saya pun beberapa hari yang lalu itu sudah dapat 2-3 orang lagi. Yang lalu lagi dapat lagi. Jadi banyak orang-orang baru yang saya coba untuk create, untuk direkrut. Ya. Kenapa? Karena memang ini momennya. Makanya kalau kita tahu di MLM ini ada siklusnya. Kapan siklusnya kita merekrut? Kapan siklusnya kita menjual? Kapan siklusnya kita maintain? Nah, itu akan terjadi. Nah, seperti saya memulai dulu di Keling tahun 2002. Itu adalah proses saya untuk harus berkembang. Makanya di situ kekuatan saya untuk merekrut, saya kuatkan sekali. Nah, sekarang pun saatnya sama. Yaitu masa krisis sekarang ini banyak yang di PHK, fokus kepada pertumbuhan, yaitu rekrutmen. Kalau rekrutmen ini Anda kuatkan, dari orang yang mungkin tidak punya uang, yang tidak mampu dan sebagainya, hanya punya uang untuk 50.000 saja menjadi anggota, itu nggak masalah. Ya, walaupun modalnya kecil nggak masalah. Karena ini modal awal kita yang untuk memperbanyak jumlah anggota kita yang baru. Nah, nanti dari jumlah banyak anggota yang baru itu, giring mereka ke dalam training di sekarang kan ada digital entrepreneur atau ada training-training lain secara online, itu ajak mereka ke sana untuk ikut training-training. Nah, dari sanalah nanti mereka bertumbuh, mendapatkan teman-temannya yang mempunyai daya beli. Nah, jadi kalau nanti grup Anda sudah mulai membesar, banyak pertumbuhan, nah disitulah nanti orang-orang tersebut yang akan merekrut lagi atau menjual produknya kepada orang yang mempunyai daya beli. Jadi kalau sekarang Anda jual kepada teman-teman Anda karena lingkungan teman kita adalah orang menengah ke bawah, yang daya belinya menurun, akhirnya kesulitan, agak sulit ya. Nah, di situ nanti kita fokus kepada rekrut aja. Nah, dari sanalah nanti mereka akan menemukan relasi-relasi dia yang punya daya beli. Makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, fokus kepada rekrutmen, ya, kepada sponsoring. Nah, kalau kita fokus kepada sponsoring, insya Allah Anda akan mendapatkan leader-leader yang tepat, ya. Bahkan nanti mungkin bisa dapat leader kayak Pak Irwansa, kayak Pak Hendri, kayak Pak Kelvin dan sebagainya. Nah, itu tentunya dimulai dari sekarang ini. Nah, berjalannya waktu Bapak Ibu, dari proses itulah akhirnya saya cukup gembira ya. Di tahun pertama itu akhirnya pada saat bulan ke-11. Di bulan ke-11, nah karena saya ini awalnya main investasi banyak sekali, akhirnya di bulan ke-11 saya sudah menjadi Crown Ambassador waktu itu. Ya, jadi kalau Anda ketahui liku-liku awal saya, bukannya saya terus enak seperti sekarang yang ada kantor Keling Tower-nya dan sebagainya. Dulu nggak banyak fasilitas yang terjadi, case system juga belum ada, main kerja habek. Yang penting saya, ya kalau Anda tahu, saya 1 bulan tuh hanya pulang ke rumah cuma 2 hari saja Bapak Ibu. Setelah itu ganti baju, ganti celana kotor, berangkat lagi, saya terbang lagi, pergi keluar kota. Ke Palu, ke Makassar, ke Surabaya, ke Bali, hampir satu Indonesia. Saya kelilingin semuanya untuk saya perkembangkan bisnis Keling ini. Nah, dari proses itulah akhirnya saya lakukan terus, ya. Nah, dengan saya lakukan terus seperti itu, berkembang pesat. Nah, pertumbuhan ini yang menjadikan kesenangan atau bergairah. Ya, dengan bergairah ini tadilah yang akhirnya saya merasakan, wah, kayaknya saya layak, sudah nggak perlu mikirin yang lain, hajar terus. Nah, dari situlah terus berkembang. Makanya tolong kepada Bapak Ibu, proses Anda nanti menjalankan Keling ini, kalau hari ini belum mendapatkan yang lebih baik, nggak usah takut, terus lakukan, persisten lakukan. Kalau Anda persisten, seperti saya lakukan di awal Keling dulu, saya yakin pasti kita akan menemukan yang tepat. Tuhan tidak akan menelantarkan kita kalau memang kita mau belajar, kita mau usaha dan mau melakukan. Ya, dan itulah yang menjadikan dasar saya sampai hari ini saya lakukan Keling ini. Tujuannya bukan hanya untuk mau sukses saja, tetapi waktu itu yang memang saya ingin bertumbuh, berkembang dan berubah. Ya, kalau enggak, kehidupan saya nggak ada yang bisa kayak saya banggakan pada saat itu.
ya, karena betul-betul sudah habis-habisan uang sisa apa ya, pokoknya dalam waktu sekian bulan saya sudah nggak punya uang lagi. Terus mau apa lagi coba? Nah, mungkin hari ini Anda terjadi seperti saya pada saat awal dulu, ya. Jadi kalau Anda seperti saya pada saat awal dulu, sudah Anda nggak usah berpikir mau mencari MLM lagi. Kita cari MLM baru lagi, memulai dari nol lagi, belajar baru lagi produk-produknya, marketing plan-nya. Itu semua bukan mudah, Bapak Ibu. Ya, dan disitulah yang menjadikan pertimbangan saya untuk kenapa saya tetap harus lakukan detailing ini. Nah, proses itulah yang menjadikan komitmen saya. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Anda lakukan ini seperti saya pada saat itu, insya Allah apa yang menjadikan cita-cita Anda untuk membahagiakan orang yang Anda cintai, untuk membahagiakan orang tua Anda, bahkan mengumrohkan, menghajikan nanti. Ya, bahkan sekarang umroh sudah dibuka lagi, sudah bisa pergi untuk umroh. Ya, insya Allah semuanya itu bisa terlaksana Bapak Ibu. Ya, jadi kembali kepada Anda. Satu hal di sini Bapak Ibu, bentuk komitmen inilah yang menjadikan kekuatan untuk kita bisa sukses. Ya, dan hari ini kalau Anda lihat banyak permasalahan-permasalahan tentang COVID-19 ini, sebetulnya Keling ini mempunyai omset yang harusnya naik berlipat-lipat. Kenapa? Karena produk-produk kita ini berkaitan dengan COVID-19. Jadi kalau sampai hari ini omset di jaringan Anda tidak bertumbuh, tidak berkembang, berarti ada yang salah. Ya, makanya tolong kepada Anda Bapak Ibu, seharusnya omset Anda itu harusnya menaik. Ya, mungkin karena pola cara yang karena PSBB dan sebagainya, itu yang menjadikan kita beradaptasi untuk melakukan sistem online ini. Nah, kalau memang itu masih belum fase Anda bisa belajar lagi. Ya, bahkan kalau sekarang mau melakukan secara offline pun, ya nggak ada masalah. Kenapa? Mungkin karena di daerah-daerah itu tidak terlalu kuat sekali untuk COVID-nya. Yang jelas kita tetap pakai masker, cuci tangan, dan kita melakukan standar social distancing kita. Ya, jangan terlalu dekat dengan yang lain. Nah, di sini yang perlu kita tekankan kepada yang lainnya untuk melakukan secara offline. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadikan kelelahan, apa yang menjadikan kecapean pada saat awal memulai detailing itu, semuanya itu nanti Anda akan terbayar. Ya, jadi saya bukan mau pamer ya. Kalau Anda lihat, ya ini saya berbicara di ruang tamu, Anda bisa lihat rumah saya seperti apa. Dan ini hanya titipan, saya tahu itu. Tetapi ini adalah wujud bukti bahwa detailing itu tidak akan sia-sia. Apa yang Anda inginkan pasti semuanya kita bisa capai. Ya, dan kembali kepada Anda, saya tidak akan berlama lagi karena waktu juga, karena kalau saya sudahi acara ini supaya kita bisa tanya jawab lagi dengan yang dipimpin Pak Razi nanti, bahkan Anda mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin kita bisa jawab. Ya, jadi kuncinya Bapak Ibu, satu hal di sini bahwa kalau betul-betul Anda ingin berhasil dalam business networking ini atau multi level ini, tidak lain tidak bukan adalah tetap Anda harus ngotot, persisten, dan tidak pernah menyerah. Nah, kalau itu terjadi pada diri Anda dan itu modal Anda, saya yakin Anda akan menjadi yang terbaik di dalam grup Anda. Saya kira sekian, terima kasih, dan saya serahkan kepada Pak Razi, mungkin ini bisa disampaikan, dan ini Bapak Ibu ya, breaking fee ini akan dilakukan 1 bulan 1 kali, ya, jadi nanti bulan depan akan ada lagi dengan RCE yang lainnya. Jadi kalau kali ini saya dengan Pak Irwansa, bulan depan nanti siapa dengan siapa. Makanya tolong kepada Anda, kalau Anda ikutin terus acara-acara seperti ini akan memberikan kesemangatan kita untuk menjadi lebih baik. Oke, saya kira sekian. Untuk itu, ya wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Razi. Baik. Oke, begitulah menariknya. Sebenarnya kalau saya benar-benar mengerti bagaimana perjuangannya Pak Santoso ini di Keling ini, karena intinya adalah banyak program-program itu awalnya memang saya sering mendampingi beliau. Saya pernah beliau sampaikan kepada saya sehingga kan
mendatangkan satu kecemburuan daripada istrinya. Istrinya mengatakan, kamu lebih banyak bersama Pak Razi daripada aku. Kata, kalau gitu kan nanti kamu bersama iya, dia. suruh kawin sama Pak Razi. Saya sebenarnya nggak enak ngomong gitulah ya. Begitulah. Jadi saya paham bagaimana perjuangan beliau. Jadi saya ngerti banget. Tapi ada sesuatu yang mungkin yang anda semua bisa belajar daripada beliau itu adalah semangat beliau itulah. Saya sebenarnya mula agak kurang dikit bersama beliau itu apabila datangnya Haji Irwansyah waktu itu ya, kerana Haji Irwansyah itu dia datang sebagai seorang leader yang benar-benar sedang ngetop waktu itu, tiba-tiba beralih kepada satu perusahaan yang baru. Jadi beliau banyak mencolek saya waktu itu ya. Dan kalau kita membicarakan tentang leader-leader yang awal itu, memang banyak saya mendampingi mereka. Kerana Bapak Ibu ya, ini sebenarnya saya ingin memberikan satu saran ya buat top-top leader sekalian, khususnya adalah kerana saya memang percaya kalau anda melihat dalam penulisan-penulisan orang-orang yang sukses juga, mereka akan menyentuh satu perkataan bahawa untuk kita berubah daripada biasa kepada luar biasa, terutamanya kepada orang yang benar-benar dalam kondisi yang paling rendah itu, dia membutuhkan satu mentor, dia membutuhkan satu perubahan, satu titik perubahan dalam hidupnya itu. Dalam satu titik perubahan itu, dia membutuhkan seseorang yang sering memberikan bimbingan, motivasi, segala macam begitu. Yang penting adalah di saat tidak ada ruang untuk mereka tu merasa kecewa. Kerana mentornya ini akan memberi peringatan kepada dia. Kerana ini juga yang terjadi kepada saya. Kalau anda pernah mengetahui bagaimana latar belakang saya, yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang paling sederhana sekali, dengan keluarga yang paling sederhana sekali, bagaimana saya merubah diibaratkan pindah daripada kampung ke kota lah, ibaratnya begitulah perubahan hidup itu. Memang membutuhkan seseorang yang memberi kesempatan kepada saya, memberi bimbingan kepada saya, yang bisa memarah, menunjuk ajar itu, ini dan sebagainya. Dengan ilmu-ilmu ini, bimbingan mentor ini, maka akhirnya tidak ada ruang untuk kita membicarakan tentang never say give up itu tadi. Jadi intinya adalah ingin saya menyarankan atau memberi satu pandangan, nasihat kepada, terutamanya kepada pemain-pemain baru ini, ahli keluarga kita yang baru ini. Anggaplah kita punya top-top leader yang telah kita sukses ini sebagai satu mentor anda yang akan memberikan satu tunjuk ajar jalan yang terbaik ya. Kalau kita lihat di Malaysia selama 2 hari ini, mereka mengadakan satu recognition secara virtual recognition. Virtual itu dengan secara online recognition lah ya, recognition. Dan saya difahamkan setelah itu mereka mengadakan satu meeting bagaimana caranya untuk menggerakkan lagi market scaling itu dengan secara online. Kerana di Malaysia ini telah mula berlaku PKB ya. PKB itu diibaratkan dalam satu bahasa tu dibicarakan semi lockdown lah. Mereka tidak bisa berkumpul-kumpul, itu ini dan sebagainya. Hampir satu negeri itulah ya, satu Malaysia itu, ini yang terjadi. Dan sebenarnya kalau kita bicarakan tentang kasus corona, saya sebenarnya malas menyentuh, tapi kerana Pak Santoso menyentuh, jadi saya membuat satu imbasan kembali bahawa membicarakan tentang tahap keseriusannya, sebenarnya Indonesia lebih serius daripada Malaysia. Tapi menanggapinya, Malaysia lebih serius daripada Indonesia. Dan sebab itulah kadang-kadang saya melihat beberapa leader, macam Royal, macam Pak Santoso, Pak Irwansyah dan beberapa leader yang ketemu saya, dia bilang, Pak Razi, lepaskan offline. Sampai saya bicara kepada Pak Santoso, saya bilang, saya tidak pernah menahan offline. Kadang-kadang saya secara jujur saya bicarakan bahawa kadang-kadang tu saya rasa terharu. Saya rasa terharu ya bagaimana kuatnya perjuangan orang-orang di Indonesia ini dalam keadaan yang serba mencabar ini. Mereka masih siap untuk mengadakan pertemuan, perkumpulan, itu, ini dan sebagainya. Dan kalau kita tidak lakukan pertemuan ini, kata mereka benar juga ya,
download mereka ni dicuri oleh perusahaan-perusahaan lain yang masih fokus kepada offline ini. Kadang-kadang biasalah memfitnah orang ni, menceritakan kejelekan orang lain ini lebih gampang daripada menceritakan tentang kebaikan orang lain itu, dan ini yang terjadi. Jadi intinya saya bicara kepada Pak Santoso waktu itu secara sederhananya saya bicara bahawa kalau daripada kalangan leader yang berani untuk melakukan dengan secara offline ini, saya bilang lakukan saja. Diskusi sama dengan manager area dan juga marketing manager yang dipimpin oleh Elia, lakukan. Kita bisa memberi satu dorongan, fasilitas dan sebagainya, tapi mengharapkan speaker daripada Jakarta ataupun daripada manajemen itu turun, itu buat sementara waktu kita tidak bisa lakukan kerana melanggar SOP daripada pemerintah itu sendiri. Tapi kalau anda bisa lakukan, lakukanlah, insya-Allah. Tapi dalam waktu yang sama kita akan banyak memberi pelatihan-pelatihan bagaimana caranya dalam pandemik COVID-19 ini untuk membuat satu video marketing, ini dan sebagainya supaya anda terus beraktivitas, ya. Insya-Allah, ya, kerana saya mengerti bahawa aset seorang pemimpin itu dia harus memiliki visi dan misinya dan tindakan-tindakannya, dan insya-Allah Keling selepas ini saya di Indonesia ini kita akan pergi kepada, kalau kita bicarakan tentang apa ya, tentang dia punya standardnya, kita akan pergi kepada satu standard lagi. Kalau dulu versi 4, sekarang kita akan pergi kepada versi 5. InsyaAllah, tunggu sajalah pengumuman itu yang akan membuat benar-benar orang mudah untuk mencapai kejayaan ini. Walaupun kalau kita dengar cerita Pak Santoso, Pak Haji Irwansyah itu, bagaimana perjuangan mereka yang benar-benar cukup luar biasa, sampai pernah saya naik mobil mereka tu sama memuntah-muntah saya bagaimana perjuangan mereka itu, ya, cukup luar biasa. Dan saya merasakan bahawa kemungkinan besar perjuangan anda, perjuangan kita sekarang di zaman sekarang ini mungkin tidak sampai 50% daripada perjuangan mereka. Tapi insyaAllah yakin dan percayalah anda bisa berhasil menikmati penghasilan yang gaya macam mereka tu, kerana ini target kita, ya. Kalau dulu mau buka market di luar negeri itu harus terbang. Kali ini kita satu ketika nanti insya-Allah kita akan siapkan satu platform anda bisa membuka market di luar negeri, ya. Jadi intinya saya mau tanya, ada enggak soalan-soalan? Kalau sekiranya anda tanya. Ada, Pak. Semua ucapkan terima kasih. Oh, semua ucap terima kasih, ya. Ya. Jadi enggak ada soalan dah, San, Haji Irwansyah, tapi mereka benar-benar menghargai, mengucap terima kasih, dan mereka benar-benar bersemangat, motivasi, dan bila saya lihat daripada sini kebanyakannya bercita-cita untuk menjadi seorang Royal Crown Ambassador tadi. Tapi kuncinya, saya mengerti banget tentang kesemua Royal Crown Ambassador ni saya dekat banget. Bagaimana saya dekat dengan anda, begitulah saya benar-benar dekat dengan mereka. Saya tahu perjuangan mereka. Kuncinya adalah mereka mencapai tahap ini kerana berani itu tadi, ya, berani itu tadi, dan mereka faham bahawa mereka bisa dengan keberanian yang mereka ada itu, didampingi oleh orang-orang yang positif, mereka bisa mencapainya ini. Dan insya-Allah Bapak Ibu, saya rasa guys semua juga gunakanlah keberanian itu tadi. Dan insya-Allah sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Santoso tadi, beliau mengumumkan. Kenapa beliau mengumumkan? Kerana beliau menyarankan kepada saya supaya kita ngumpul-ngumpul pada sebulan sekali, minimal lah, ya, sebulan sekali. InsyaAllah ini adalah opening perdananya. Maka sebab itu kita kawinkan, kita gandingkan dua orang Royal Crown Ambassador, satu Haji Irwansyah dan satu lagi Pak Santoso Njotokosomo. Dan insyaAllah pada bulan depan kita akan mengikuti pula bagaimana jejak-jejak langkah seorang Henry Rikanto daripada seorang pegawai bank yang mempunyai hutang keliling pinggang, anak muda yang mungkin huha-huha begitu, tapi akhirnya menjadi seorang royal yang cukup sukses. Jadi jangan lupa pada setiap bulan anda ikutilah program-program ini, dan kita alu-alukan juga kalau ada apa-apa juga soalan, pertanyaan dan sebagainya tentang tip-tip kesuksesan itu tadi. Tapi percaya, yakin dan percayalah, orang-orang yang maju ini adalah orang yang sentiasa merasakan bahawa dia belum hebat lagi. Dia harus belajar lagi. Dia harus mengambil ilmu lagi. Kerana musuh yang membuat kita tidak bisa menjadi besar, tidak bisa menjadi yang terbaik itu, kalau kita sudah merasakan diri kita telah menjadi yang terbaik.
Sebab itu saya mengatakan jangan kita sentiasa mikir kita yang terbaik, kita sentiasa mikirkan kita adalah masih tahap yang baik lagi supaya ada ruang untuk kita menjadi seorang yang terbaik, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ingat ya, dari awal tadi saya buka dengan kisah bagaimana nenek moyang kita, kakek kita memerdekakan Indonesia ini dengan keberanian mereka, dan mereka bersatu, menyatu untuk menghalau penjajah ni tadi dengan satu tujuan, supaya warisan mereka, diri mereka, keluarga mereka, keturunan mereka ini akan bisa maju, tidak dijajah lagi. Jadi untuk itu, sebelum saya akhiri sesi kita pada hari ini, kita ingin mengimbas kembali salah satu lagu yang cukup popular waktu itu, bagaimana caranya kita menerapkan nilai perjuangan kepada teman-teman kita. Kadang-kala apabila kita menceritakan tentang penjajah itu tadi, ya, sebab itulah Anda lihat, walaupun Keling berasal daripada Malaysia, tetapi keuntungan kita, aset kita, kesusahan kita bangunkan di Indonesia kerana kita merasakan bahawa kita adalah Indonesia. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya tutup dengan sesi pada hari ini kerana disebabkan mungkin tidak ada pertanyaan-pertanyaan daripada anda semua, dengan sebuah mesej yang mempunyai arti yang cukup mendalam dalam lirik lagu Warisan ini. Sama-sama kita renungkan kembali. Terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda, akibat sengketa di antara kita, cinta lenyap di arus zaman. Indahnya bumi kita, warisan berkurun lamanya, hasil mengalir ke tangan yang lain, kita kan merintis sendiri. Jangan buang waktu lagi, majulah raih semua mimpi, hapuskan sengketa, teruskan usaha, kita kan gagah di Nusantara, kita kan gagah di Nusantara, Keling kan gagah di pentas dunia. Siapa? Pindah ke Bapak di sini. Oke guys, sebelum kita tutupkan sesi kita pada malam ini,
saya ingin meminta balik kepada dua speaker kita yang cukup luar biasa, dua Royal Crown Ambassador kita. Ya. Jadi kita akan minta kepada Pak Santoso sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini untuk apa saja yang ingin beliau sampaikan sebelum kita berpisah buat sementara waktu. Ya, silakan San. Ada apa-apa yang mau disampaikan buat terakhir San? Mungkin Pak Razi yang terakhir ini ya seperti tadi yang saya sampaikan. Udah. Oke San, clear. Oke, clear. Clear. Ya. Ya. Oh, belum clear. Clear kan? Dah clear, jelasan apa-apa nanti. Ya, oke. Jadi untuk yang terakhir ini seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya momen sekarang ini adalah saat untuk kita tetap fokus kepada pertumbuhan new aplikasi. Ya, kenapa? Karena situasi sekarang ini untuk daya beli yang menurun ini adalah mudahnya kita untuk merekrut orang karena banyaknya PHK ini. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya Keling atau omset di grup Anda itu omsetnya harusnya menaik karena berkenaan produk-produk Keling ini dengan kasus COVID ini cukup efektif. Jadi kalau di grup Anda tidak naik tentang omset atau BV-nya, berarti ada yang salah. Nah, di sini yang perlu kita pelajari kembali. Ya, saya kira itu, dan saya yakin Bapak Ibu kalau Anda lakukan ngotot seperti apa yang saya lakukan, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah SWT. Oke, saya kira itu Pak Razi. Ya, saya kembalikan ke Pak Razi. Oke San, thank you San. Ya, insya Allah. Baik. Saya rasa mungkin mereka telah mendapat tips untuk bagaimana caranya berkembang maju lebih pesat lagi bersama dengan Keling Your Global Lane ini. Okey Wan, sebelum kita berpisah untuk malam inilah ya, ada apa-apa pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa kita yang pentingnya mereka adalah ahli keluarga kita, sama ada yang baru atau yang lama, kerana mereka juga punya satu impian dan mimpi dan harapan yang cukup besar untuk menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Silakan, Wan. Oke, jadi saya secara pribadi intinya sebetulnya sekedar berpesan kepada teman-teman. Memang kita harus akui situasi pandemi ini memang membuat banyak dampak yang sebegitu hebat ya. Tapi intinya saya hanya berpesan kepada teman-teman ya kan, dalam situasi ini sebetulnya sekalipun mungkin dalam keadaan yang tidak kondusif, tapi sekali lagi ya kan kita harus melihat sebuah opportunity, sebuah kesempatan yang terbuka lebar sebetulnya buat kita yang ada di Keling. Jadi intinya yang saya pesan kepada teman-teman, mari kebangkitkan kembali kepercayaan diri kita, keyakinan kita harus semakin lebih kuat lagi. Terlebih hari ini kita sudah punya pilihan, ya kan, kita ada cara offline, kita ada cara online. Ini adalah sesuatu yang sangat sangat baik dan bisa kita optimalkan. Jadi insya Allah ya kan, seperti yang dikatakan oleh Pak Santoso tadi ya kan, ini adalah sebetulnya peluang buat kita ya kan. Mari perbanyak sponsoring ya kan, tingkatkan new aplikasi, kita terus galakkan lagi home meeting ya kan, kita galakkan lagi OBO dan sebagainya. Dan sisi lain juga kita juga harus perbanyak lagi ya kan komunikasi silaturahmi ya di antara kita ya kan, sekali lagi itu, dan program-program yang bisa kita galakkan khususnya di daerah-daerah yang mungkin tidak ada persoalan terlalu terlalu sulit untuk masalah COVID ya, virus corona ini ya kan, Anda bisa lakukan mungkin secara offline ya kan, yang mungkin agak sedikit bermasalah, Anda bisa efektifkan dengan cara online ya kan, baik itu dengan cara organik atau mungkin dengan cara ads ya. Dan intinya sekali lagi bagi saya adalah apapun yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita harus berpikir supaya produktivitas kita ke depannya harus naik.
Ya kan, saya percaya, ya kan, kalau keyakinan itu muncul, ya percaya diri itu naik lagi, sikap mental kita semakin positif, ya kan, insya Allah, ya kan, tidak akan ada kesulitan yang bisa menghalangi kesuksesan kita ke depan, ya kan. Amin. So fokus kita ke depan adalah mari perbanyak lagi untuk melahirkan new partners sejati, new leaders club, dan insya Allah, ya kan, new Crown Ambassador, bahkan new Royal Crown Ambassador. Sukses buat semua. Oke. Komitmen saya, apa yang telah dikatakan oleh dua-dua pemimpin di Keling ini, dua-dua royal tadi, bahwa insya Allah setelah dibenarkan, setelah dibuka balik kuncinya, insya Allah kita akan bertemu dalam satu pertemuan-pertemuan untuk mengeratkan lagi silaturahim itu, karena seringkali saya bicarakan bahwa sesungguhnya kasih sayang dan loyalitas itu memang harus bertemu muka. Tapi karena sekarang ini kita tidak bisa bertemu, maka kita melakukan dengan lewat program-program online kita. Dan apabila kunci ini, pintu ini telah dibuka balik, kita akan terus merangka program-program yang kesinambungannya dengan secara omni-line itu. Offline dan online bergandeng bau untuk kita menerogi pasaran digital network marketing ini, menjadikan Keling adalah satu perusahaan yang berbeda, satu perusahaan yang benar-benar menjadikan impian itu kenyataan, satu perusahaan yang benar-benar menjadi sebuah solusi kepada kehidupan kita. Jadi ingat guys ya, kalau kita merasakan kita tidak bisa, kita takut, salah. Karena awal tadi saya bicarakan bahwa darah yang mengalir daripada tubuh kita ini adalah warisan darah orang-orang yang berani. Keberanian ini adalah satu anugerah daripada Ilahi. Jadi kalau kita tidak menggunakan anugerah ini, maka kita akan menjadi orang yang penakut, orang yang pecundang, orang yang tidak bisa berada di barisan depan. Dan insya Allah di saat Anda membuatkan satu langkah awal bergabung dengan Keling ini, sebenarnya Anda telah mempersiapkan diri Anda untuk berada di barisan depan. Jadi insya Allah, jadi gunakanlah keberanian itu. Sebagaimana saya sering katakan sebelum ini dalam seminar bahwa sesungguhnya ibaratkan kalau kita dilemparkan ke udara, kita seperti raja segala burung, burung helang yang akan meninggalkan burung-burung yang lain. Kalau kita di lautan, kita adalah seperti sang hiu yang benar-benar berada di dasar lautan. Kita tidak takut kepada ikan-ikan yang lain. Kita adalah raja lautan. Dan kalau kita di daratan, kita adalah sang macan, raja segala haiwan yang benar-benar kita akan dihormati, disanjungi. Kita akan menjadi yang terbesar. Itu sebenarnya Bapak Ibu adalah kita. Dengan visi, kepercayaan dan kekuatan itu, insya Allah saya yakin sekali dengan dukungan daripada Anda semua, daripada Barisan Royal, Senior, CA, yang paling penting Anda semualah akan meletakkan Keling menjadi yang terhormat, menjadi yang benar-benar tersohor di peta dunia sebagai sebuah perusahaan networking yang benar-benar dipercayai, disayangi, dikagumi dan dicemburui oleh yang lain nanti. Sukses buat Anda. InsyaAllah kita ketemu lagi di bulan depan. Jangan lupa, jangan pernah berfikir untuk takut. Rubahkan pada malam ini, mulai pada hari ini, berfikir dengan cara berani, berani bertindak, berani merubah kehidupan Anda, dan insyaAllah berani menjadi seorang Royal Crown Ambassador. Bye.